Akhirnya nyampe juga Dio. Tada, kejutan! Sejak kapan kamu ada dalam koper? Sejak kamu persiapan berangkat. Apalagi yang perlu dibawa? Nyusup di koper ini aja deh, biar nanti sampai sana jadi kejutan. Senangnya aku bisa rayain Natal bareng kamu. Aduh, gawat. Aku jadi nggak bisa selingkuh kalau kayak gini. Mumpung dia lagi mandi, temuin selingkuhan dulu ah. Hayo, mau kemana? Kok kamu? Bukannya kamu lagi mandi? Enggak, aku sengaja nyalain air biar kamu ngiranya aku mandi. Karena aku tahu kamu suka keluyuran. Hah? Kalau kayak gini, aku nggak bisa kemana-mana. Aku harus cari cara. Sebentar. Siapa sih? Orang lagi bikin rencana kabur juga. Hah? Kok dia bisa kesini? Aduh, gawat ini. Sayang, cepetan. Kita mau ke kafe loh. Iya. Selamat Natal pacarku. Selamat Natal juga sayang. Buka ya. HP. Kalung. Aku minta kamu angkat telepon itu, tapi sebelumnya kamu pakai dulu kalung itu. Itu adalah kalung ajaib pendengar suara hati. Sekarang angkat teleponnya, kado kamu bakalan langsung datang. Hah? Kok aku bisa dengar suara hati kamu? Angkat teleponnya. Halo? Sayang, kamu di mana sih? Bisa-bisanya ya kamu ngunciin aku, terus pergi. Sayang, kamu mau kemana? Aku tahu tujuan kamu kesini. Aku tahu soal dia, dan aku yang bawa dia ke sini. Sayang, kamu di sini rupanya. Dialah kado Natal untuk kamu dari aku. Jika tidak bisa berbahagia bersama orang terkasih, setidaknya aku bisa membuat orang yang kukasihi bahagia. Kunyuk. Sayang, apa-apaan sih? Maaf, intuitive touchku menang. Dipukul asik nih. Jangan bilang intrusive thought lagi. Jangan! Ada apa ribut-ribut? Tadi kan situ nungging. Kamu liatin itu saya. Dari dulu, pacarku nggak bisa ngelawan intrusive thoughts. Intrusive thoughts kamu dilawan, sayang. Aku juga yang capek. Sorry ya, intrusive touch. Aku kalung ajaib. Aku bisa membuatmu mendengarkan intrusive touch orang. Kalung ajaib. Ini kan punya Raya yang mati karena intrusive touch-nya sendiri. Pasti heboh nih kalau makanannya ku siram. Beneran ajaib dong kalungnya. Eits, nggak kena. Kok kamu bisa tahu sih intrusive touchku? Rahasia dong. Kali ini harus berhasil dipukul. Tukuran tempat duduk. Beres. Kok tukeran sih? Nggak kenapa-napa. Berkat kalung ajaib, hidupku pun damai dari intrusive touch pacar. Kepengen ya. Apalagi intrusive touch-nya. Langsung ngisep, lucu nih. Nah, kalau ini sih nggak apa-apa banget. Akhirnya kesampean juga ngisep jempol sendiri. Isap jempol mulu, udah dewasa, nggak baik. Udah kuduga, intrusive touch yang ini nggak apa-apa banget. Aku macarin dia demi hartanya aja. Aku macarin dia karena bodinya doang. Mending kalian putus. Maksud? Lo siapa nyuruh-nyuruh kami putus? Kamu macarin cewek ini cuma karena bodinya doang. Dan kamu macarin cowok itu cuma karena hartanya doang. Bener kan? Kok diam sih sayang? Kamu cuma ngincar hartaku doang ya? Enggak kok. Kok dia tahu sih? Kok dia tahu sih? Kaget ya? Aku bisa dengar suara hati kalian dengan kalung ajaib. Peninggalan kakakku, Raya. Dengerin suara hati ya. Kalungku. Berapa pin ATM kamu? Nggak akan aku jawab.
Ya kali aku bilang pinku 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aku beneran dengar suara hatinya. Dasar tukang ngibul. Kalung ini gak ada ajaib-ajaibnya. Kalungku. Pulang yuk sayang. Ya Udin, aku panasin mobil dulu ya. Dapet. Aku pun langsung transfer uang dari rekening pacarku ke rekeningku. Berhasil. Aku bisa manfaatin kalung ini buat nguras harta pacarku. Sebenarnya kalung ini nggak bener-bener aku buang. Ayo sayang. Ya. Bajigor, ternyata kalau aku masih ada di cewek itu, aku harus rebut kembali kalung itu. Aku mau... Kata mama makan di rumah aja, biar gratis. Kamu kenapa sih? Apa-apa kata mama? Aku pacaran sama Mama's Boys. Dia selalu bawa-bawa mamanya ke dalam semua kegiatan. Aku pakai parfum loh. Kamu mau cium nggak? Kata mama jangan terlalu dekat. Udah jam 7, aku mau pulang dulu ya. Cariin mama. Ih, kamu malah pergi sih? Kita putus. Hah? Kok tiba-tiba putus? Kenapa nak? Kok sedih gitu? Harga diputusin lagi mah. Oh tuh, kasihannya anakku. Kan mama udah bilang, cewek itu jahat. Makanya nggak usah pacaran. Dengan gini, harta anakku bakal jatuh 100% ke tanganku. Anakku pengusaha muda yang sukses, tapi dia punya kanker. Hasil tes baru keluar dan anak ibu tidak akan bertahan lama. Apa? Belum aja nikah. Masa udah mau meninggal? Buat mastiin warisannya nggak jatuh ke tangan orang lain, aku pun belajar ilmu keluar dari tubuh biar bisa rasukin anakku dan bikin dirinya dibenci pacarnya. Jadi itu yang terjadi. Dari awal aku udah tahu rencana licik wanita tua itu. Kata mama makan di rumah aja, biar gratis. Kamu kenapa sih? Apa-apa kata mama? Good, cewek itu udah mulai ilfil. Pasti dia bakal minta putus. Kok aku dengar suara hati dalam diri pacarku ya? Untungnya, aku punya kalung ajaib pendengar suara hati. Peninggalan kakakku Raya. Arga, maaf ya soal yang tadi. Aura, Udah pikirin dengan matang. Aku mau kita nikah. Aku cinta banget sama kamu. seriusan? Kurang ajar, berani-beraninya dia. Sorry ya, tapi aku nggak akan ngalah dari kamu. Putusin anak saya. Tapi kami kan gak pacaran, Pak. Kamu diem aja. Papa lagi ngomong sama cowok rese ini. Aku sering dituduh pacaran sama bosku sendiri. Cuma gara-gara Pak Bos pernah nganterin aku pulang. Pulang sama siapa kamu? Ada Papa. Kenalin, Pak. Ini Pak Jo, bos aku di kantor. Putusin anak saya. Sejak awal ketemu, Papa sensi banget sama bosku. Kalau nggak mau putus, saya bakal suruh Hara resign. Tapi, Pak, dia itu cuma bos aku. Kami gak pacaran. Kata siapa? Kamu lu. Stop. Aku pinjam apa kamu sebentar ya. Kamu tunggu aja di luar. Nggak usah basa-basi. Saya mewakili anak saya ingin mengajukan surat resign. Apa? Kenapa harus sampai resign? Saya nggak bisa ngeliat Ara lagi. Udah saya duga. Kamu itu masih ngincar anak saya kan? Kok bapak ini tahu isi hatiku? Kok bapak ini bisa tahu isi hatiku? Jangankan isi hati. Berkat kalung ajaib peninggalan nenek saya. Masalah kalian di masa lalu pun saya tahu. Aku ngedate dulu ya, Pak. Dulu saya setujuin kalian pacaran karena saya pikir kamu baik. Jo sialan. Hai nak, kamu kenapa? Jo jahat. Dia nyakitin aku. Astaga, kamu pingsan? Tapi ternyata kamu malah nyakitin anak saya sampai shock berat. Kalian itu seminggu lagi nikah. Berantem kenapa lagi? Nggak mungkin kan? Aku ngaku kalau Ara mergokin foto selingkuhanku di HP. Anu pak, katanya dia minta break karena kita beda selera gaun pesta. Dia siapa, Pak? Kamu amnesia? Kayaknya dia terlalu shock sampai lupa saya siapa. Saya permisi pak. Dasar pembohong. Sudah bagus kamu pergi setelah dia amnesia. Tapi kamu biarin dia ngelamar kerja di tempatmu. Saya cuma berharap saya bisa memulai dari awal lagi sama dia. Saya tidak mengizinkan. Lebih baik dia resign
atau kamu jujur sama dia tentang masa lalu kalian. Baik, Pak. Akan saya pertimbangkan antara dua pilihan itu. Jadi, selama ini Pak Bos itu mata calon suamiku. Aku harus senang apa marah ya? Lepasin nggak? Kalau aku bilang putus ya putus. Please, tahan aku. Gak mau, aku gak mau putus. Nah, gitu dong. Kalau pacarnya ngambek, itu dibujuk. Pacarku selalu bohong kalau pengen putus. Masa bayarin gitu aja kamu nggak mau sih? Aku nganggur loh. Harusnya kamu bantuin aku. Kalau gak ada duit, ngapain ngajak makan mewah? Please, aku lagi nabung buat surprise Uta kamu. Ya udah, aku aja yang bayar. Nah, ngalah sekali-sekali nggak apa-apa dong. Aku tahu isi hati orang lewat kalung ajaib dari nenekku. Itu foto siapa lagi? Bukan foto siapa-siapa kok. Maaf, ini selingkuhanku. Tapi kami udah lost kontak. Ya udah, hapus aja. Nggak apa-apa kok. Beneran? Aku dimaafin? Kalau cuman kepencet nggak apa-apa kok. Sayang, kok ada nama itu di kontak kamu? Ini adek aku. Kami kan akur, nggak kayak keluarga kamu. Halo. Kamu sengaja selingkuh ya, biar aku putusin? Kalau gitu kita putus. Please, tahan aku sekali lagi. Kalau itu mau kamu, oke, kita putus. Kok malah diiyain sih? Memangnya aku nggak tahu. Kamu sengaja minta putus biar aku perjuangin terus kan? Tapi Ruby, Terserah. Aku emang sayang sama kamu. Dikasih jajan terus. Tapi aku nggak bahagia. Dia jauh lebih baik daripada kamu. Sayang, kamu di mana? Biar aku jemput. Aku di jalan ada di bawah, abang di atas nomor 69. Jemput sekarang. Sayang, maafin aku nggak serius. Sayang. Tapi aku serius. Jadi, kita putus.